subscribe, dan nyalakan loncengnya, untuk mendukung terus channel ini. Bab 723 Kemarahan. Yesin telah mengalami banyak hal, tetapi dia baru berusia 28 tahun. Orang tuanya adalah orang yang paling dia sayangi dalam hidupnya dan yang paling menyesal. Setiap kali dia melewati hidup dan mati, dia akan memikirkan orang tuanya. Sejauh ini dia belum memenuhi baktinya. Dia awalnya berpikir, menunggu sampai semuanya selesai. Ketika hantu tajam tidak berani menyerang lagi, dia kembali ke rumah, menikahi seorang istri dan memiliki anak, dan tinggal bersama orang tuanya. Tapi sekarang, kali ini hantu seram itu menyerbu, orang tuanya sudah pergi dan menghilang. Yesin merasa kulit kepalanya akan pecah. Otaknya benar-benar kosong, dia berdiri di tempat, dan seluruh orang menjadi sedikit panik. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, dan kemudian perlahan-lahan menghela nafas lega. Saya akan menutup telepon terlebih dahulu, dan saya akan menghubungi dokter Z. Jika ada berita, beritahu saya sesegera mungkin. Tanda seru petik 2. Bagus. Jiang Wei mengangguk. Yesin menutup telepon, dan kemudian dia memutar nomor telepon ZQU, dan segera panggilan itu terhubung. Di ujung telepon yang lain, suara ZQU berdering dan berkata, "Yesin. Apakah kamu baik-baik saja? Orang yang mengejarku telah dibunuh olehku, sekarang, apakah sudah ditemukan?" tanya Yesin. ZQU terdiam, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami sedang menyelidiki sekarang dan telah bertanya kepada tetangga kami. Kami mengatakan bahwa kami berada di rumah kemarin, dan sekarang kami hanya pergi ke ruang pemantauan komunitas dan sedang menyelidiki pemantauan di ruang pemantauan." Petik 2. Tunggu aku akan segera kembali, kata Yesin. Yesin. ZQU mengerutkan bibirnya dan berkata, "Maafkan aku. Kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Tidak ada yang mengira bahwa hantu tajam akan datang kemarin. Sekarang aku hanya berharap mereka menghilang begitu saja dan tidak ada kecelakaan," kata Yesin ringan. "Kita harus pergi mencari mereka lebih cepat." Suara ZQU menangis. Yesin menghela nafas, lalu berkata dengan lembut, "Jangan salahkan kamu terus memeriksa pengawasan, aku akan datang sesegera mungkin." Petik 2. Setelah berbicara, Yesin menutup telepon, dan kemudian dia melangkah keluar dan muncul puluhan meter jauhnya. Setelah mencapai api dan peluruhan, dia juga bisa mencapai level ini. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dan bergegas menuju Linhai. Butuh 2 jam baginya untuk lari dari Linhai ke perbatasan. Setelah menembus api, ketika dia kembali lagi, hanya butuh 1 jam untuk mencapai Linhai dengan sukses. Dia tidak tinggal sama sekali dan langsung menuju Penghu Isrod. Ketika dia tiba di gerbang komunitas, ZQU sudah menunggunya di gerbang komunitas. "Yesin, aku sedang menyelidiki, maaf, ini semua salahku, aku seharusnya datang ketika hantu tajam muncul, ZQU dengan cepat meminta maaf. Sangat dingin, dia memiliki ekspresi seperti itu di wajahnya untuk pertama kalinya, matanya merah, dan jelas bahwa dia menangis diam-diam pada suatu waktu. Yesin menghela nafas lega, berjalan ke sisinya, lalu memeluknya ke dalam pelukannya dan berkata, "Kamu tidak bisa disalahkan untuk masalah ini, ayo pergi ke ruang pemantauan dulu." "Bagus." ZQU mengangguk dan berkata. Keduanya pergi ke ruang pemantauan dan baru saja masuk. Satu orang berteriak dengan penuh semangat, "Dr. Z, saya menemukannya, saya menemukannya." Ruang pemantauan penuh dengan penjaga malam saat ini. Pada saat ini mereka berteriak dengan penuh semangat, "Lihat di sini." Petik 2. Yesin dan yang lainnya juga sedikit senang, bergegas ke depan monitor, pada saat hantu tajam muncul di layar. Liu Yu memimpin keluarga dan berlari keluar dengan tergesa-gesa, tetapi ketika mereka sampai di pintu, mereka dihalangi oleh satu orang. Tatapan Yesin jatuh di wajahnya, dan warna dingin di matanya berkedip, dan dia mengucapkan setiap kata, "Dokter." Dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, orang yang membawa keluarganya pergi adalah dokter dan niat membunuh muncul di matanya. Keluhan antara dia dan dokter seiring dengan berlalunya periode baru-baru ini, secara bertahap semakin menumpuk hingga saat ini. Dia memutuskan bahwa dia akan menyingkirkan orang ini. Yesin mengeluarkan ponselnya dan menelepon markas penjaga malam lagi, kali ini. Wang Hong yang menjawab panggilan itu,
Jiang Wei sibuk sepanjang malam, dan sekarang dia pergi beristirahat sebentar. Setelah telepon terhubung, Wang Hong bertanya, "Halo. Saya sudah di Linhai. Orang-orang di keluarga saya dibawa pergi oleh dokter. Bisakah Anda menghubunginya?" tanya Yesin. Wang Hong terdiam dan berkata setelah beberapa saat, "Saya punya cara untuk menghubunginya, jadi mari kita lakukan. Saya akan memberi Anda nomor, coba telepon." Wang Hong meninggalkan nomor telepon, dan Yesin segera menghubungi nomor tersebut. Kebalikannya hampir detik. "Hei, jika saya tidak salah, Anda harus menjadi Yesin." Di ujung telepon yang lain, Dokter T berkata sambil tersenyum, "Saya tidak mengharapkan Anda untuk melarikan diri pada tingkat api, tetapi di luar dugaanku." Di luar. Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan? Ekspresi Yesin sangat jelek. Berdengung. Ada reputasi yang berdengung di ujung telepon yang lain. Tidak mengherankan, pihak lain harus berada di pesawat. "Lihat apa yang kamu katakan." Dokter T berkata sambil tersenyum, "Saya melihat pendaratan hantu yang tajam. Linhai agak berbahaya. Ambil inisiatif untuk membawa keluarga Anda pergi, sekarang tempat teraman di dunia ini, seharusnya kota dosa, kan? Kamu ingin membawa mereka ke kota dosa." Mata Yesin ada kilatan kemarahan. Dia tahu seperti apa kota itu. "Tentu saja, Dokter T berkata dengan sedikit tersenyum, "Yesin, aku berkata bahwa kamu pada akhirnya akan menjadi orangku. Karena kamu terus menolak, maka aku harus menggunakan beberapa metode khusus. Kamu harus menjadi obatnya. Kamu tahu, sekarang, keluargamu telah mengambil semuanya." Petik 2. Aku sangat nima. Yesin marah. "Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Dokter T berkata sambil tersenyum, "Saya tahu, Anda ingin membunuh saya sekarang, tetapi Anda tidak dapat membunuh saya sudah mati, tidak seseorang dapat menyembuhkan mereka, tunggu mereka akan mati kesakitan jika mereka tidak meminum penawarnya pada waktu yang ditentukan." Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan? Mata Yesin memerah sepenuhnya. "Ini sangat sederhana. Anda datang ke Sin City. Bawa rekan tim Anda ke sini, lalu ikuti saya di kota itu dan saksikan eksperimen besar ini. Biarkan Anda menyaksikan kelangsungan hidup terbesar dari yang terkuat di alam." Dokter T tersenyum dan berkata, "Tentu saja, kita akan keluar dari gunung pada akhirnya. Setelah semua limbah yang hanya menghabiskan sumber daya bumi terbunuh, kita akan keluar. Ratusan ribu preman di bawah tanah dunia di Sin City akan mengikutiku. Bersama-sama, usir hantu-hantu tajam itu, dan aku akan menguasai dunia. Tentu saja, setelah kamu datang ke sini, kamu harus meminum ramuan ini." Petik 2. Aku tahu kamu ingin menolak, tapi sepertinya kamu tidak punya pilihan. Jika kamu tidak datang, aku tidak bisa menjamin keselamatan keluargamu. Kurasa kamu tahu kota macam apa Sin City itu. T kata dokter sambil tersenyum. "Jangan berpikir terlalu banyak. Aku akan memberimu 3 hari. Dalam 3 hari lainnya, kamu tidak diizinkan untuk menyerang hantu tajam. Meskipun aku di Sin City, aku masih bisa berhubungan dengan dunia luar. Jika Anda melakukannya ya, maka saya juga akan merobek perjanjian itu." Kata dokter T ringan. Pada saat ini, Yesin, yang awalnya marah dan cemas, perlahan-lahan memulihkan ketenangannya. Dia berbicara ke telepon dan berkata dengan ringan, "Oke, saya berjanji, Anda tidak memindahkan keluarga saya akan datang ke Sin City sekarang. Ayo pergi segera." Hehe, tentu saja, nomor 0 terkuat dalam sejarah penjaga malam juga. Dengan kelemahannya, percayalah, Anda akan bersyukur atas pilihan Anda di masa depan. Dokter T tersenyum kecil, "Kalau begitu, aku menunggumu di Sin City." Petik 2. Bab 724, bertemu di pesawat. ZQU, sebagai eksistensi super kuat, secara alami mendengar kata-kata Yesin sepenuhnya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya ZQU. Saat ini, Yesin adalah harapan umat manusia. Di atas langit, hantu tajam saling menatap, dan hantu tajam tingkat korupsi api dapat mendarat kapan saja. Dokter T sebenarnya tidak mengizinkan Yesin melakukannya. Sekarang, taring Dokter T telah sepenuhnya terekspos.
Semua yang dia lakukan adalah untuk apa yang disebut eksperimen, dan apa yang disebut eksperimennya berarti bahwa menurut pendapatnya, banyak manusia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk hidup, mereka hidup, hanya menyia-nyiakan sumber daya bumi. Karena itu, dia ingin melenyapkan orang-orang ini dengan bantuan hantu tajam. Inilah yang disebut konsep survival of the fittest. Pada saat yang sama, ia berharap bahwa penjaga malam dapat bertarung dengan hantu yang tajam dan menjadi situasi yang kalah-kalah. Dengan cara ini, sebagai Oriole, ia akhirnya akan menuai. Bakat Yesin membuatnya merasa khawatir, dan dia khawatir Yesin akan menerobos ke kondisi pembusukan kali ini. Memblokir semua ini lagi, jadi dia tidak ingin Yesin melakukannya. Kejutan yang dibawa Yesin kepadanya terlalu besar. Setiap kali dia bertemu, dia merasa bahwa kekuatan Yesin mengalami lompatan kualitatif. Jadi dia harus mengendalikan Yesin. Apa yang ZQU khawatirkan adalah jika Yesin memilih keluarganya, lalu, kemana penjaga malam yang tak terhitung jumlahnya dan manusia biasa yang tak terhitung akan pergi. Yesin tidak bergerak. Zuo Yiming hilang, dan ketika hantu runcing ungu turun, bahkan di antara 4 klan besar, tidak ada api dan tingkat pembusukan. Yang dihadapi semua orang adalah pembantaian sepihak. ZQU menatap Yesin. Tidak punya pilihan. Yesin berkata dengan ringan, beritahu mereka, kita akan pergi ke Sin City sekarang. Petik 2. Tapi, ekspresi ZQU berubah, aku tidak akan pergi denganmu. Petik 2. ZQU menghela nafas dan berkata, aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin pergi. Bagaimanapun, orang-orang di keluargamu dikendalikan, tapi aku akan tinggal sampai aku mati di medan perang. Petik 2. Tidak. Yesin memandang ZQU dan berkata, mereka meminum ramuan dokter. Jika kamu ingin menemukan seseorang di dunia ini untuk mengeluarkan penawarnya, itu hanya kamu. Kamu harus pergi bersamaku, karena dokter telah melakukan ini sekarang, maka aku tidak punya alasan untuk membuatnya tetap hidup. Ayo pergi ke Sin City. Hancurkan dokter. Dan kekuatan di bawah tangannya sepenuhnya. Bagaimana jika Sister Taozi juga akan berhenti pada saat itu? Tanya ZQU. Mata Yesin melintas di lorong, bunuh. Tidak ada, maafkan. ZQU terdiam, dan dia mengangguk dan berkata, saya khawatir hantu berduri ungu ini akan mendarat di jalan kita. Petik 2. Kita harus bergegas dan memberitahu Liu Yu dan Siki dan mereka, dan membiarkan Liu Yu membawa kita ke kota Sin. Yesin benar-benar memulihkan ketenangannya, dan berkata pada saat yang sama, beritahu Wang Hong, jika hantu berujung ungu turun. Tidak peduli apa, beri saya waktu sehari, suatu hari nanti, saya akan menyelesaikannya. Petik 2. ZQU mengangguk, lalu dia menatap Yesin dan berkata, oke. Dia tetap berhubungan, dan 1 jam kemudian, di Bandara Linhai, pesawat perlahan lepas landas dan langsung menuju ke kota Sin. Kali ini, dia terbang dengan kecepatan penuh. Diperkirakan setelah 5 jam, Anda dapat mencapai kota Sin. Di pesawat, tim 11.762 mengumpulkan 9 anggota. Gubai dan yang lainnya bahkan tidak istirahat, setelah mereka menanyakan alasannya. Tanpa berkata apa-apa, mereka semua setuju. Kelompok itu meluangkan waktu untuk beristirahat di pesawat, dan ZQU hanya membalut luka mereka. Malam yang lalu, selama pertempuran mereka bergerak melalui 3 kota, dan kebanyakan dari mereka kelelahan. Pesawat melewati awan dan lebih dekat ke titik cahaya, tetapi titik cahaya masih sangat tinggi, dan sepertinya mengambang di luar angkasa. Tidak ada keraguan bahwa peradaban planet hantu tajam jauh lebih tinggi daripada bumi. Paling tidak, mereka bisa melakukan perjalanan antar bintang. Yesin melirik, bersandar di kursi di sebelahnya. ZQU bersandar di bahunya, bernapas dengan rata, seolah-olah dia tertidur. Meskipun dia tidak pergi bertarung dalam 1 malam, tapi dia bahkan lebih lelah. Dia telah mencari keluarga Yesin sampai Yesin kembali, tanpa kesalahan sedikit pun. Seluruh bakatnya benar-benar santai. Pesawat melewati awan dan langsung menuju Sin City. Yesin memegang pedang kuno perunggu di tangannya, niat membunuh melintas di matanya. Tepat ketika Yesin pergi ke kota dosa, itu berada di pulau terpencil di bumi. Kilatan ungu lewat, dan di belakangnya, 2 sosok mengikuti dari dekat. Rumputku, Zuo Er. Lakukan dengan mereka.
Di tengah sinar cahaya ungu, sebuah suara terdengar dan berkata, "Lihatlah langit, ada hantu tajam tingkat ungu yang akan menyerang bumi, kita harus menghabisinya." Lalu kembali dengan cepat, tidak bisa mengalahkannya. Suara Zuo'er yang teredam terdengar, dan, "Aku sudah memberitahumu, namaku Ming Hao." Ya, dua suara itu milik Zuo Yiming dan hantu runcing ungu itu. Mereka dikejar oleh seorang pria dan seorang wanita. "Jika kamu tidak bisa mengalahkan kami, ayo lakukan dengan mereka." Zuo Yiming mengutuk, "Ada apa berlari seperti ini? Aku tidak akan kembali lagi." Ketika hantu runcing ungu turun, anak Yesin adalah mungkin akan melawan hantu runcing ungu. NS. Petik 2. Tubuhmu belum sepenuhnya pulih, dan tubuhku memiliki masalah. Bangun dengan mereka hanya untuk mati. Serangan teredam Ming Hao terdengar, kita harus terus melarikan diri. Petik 2. Tidak, kamu harus melakukannya jika kamu memiliki masalah fisik. Kita harus bertaruh. Aku tidak takut kamu takut menjadi telur. Masalah besar adalah kematian. Sekarang aku melihat hantu-hantu tajam ini menyerang. Dua orang-orang mengejar dan lari, Lao Su lebih tidak nyaman hidup daripada mati. Zuo Yiming mengutuk dan berkata, "Kamu mengecewakanku. Lao Su akan membunuh mereka." Petik 2. Benar-benar ingin melawan mereka? Tanya Ming Hao. "Brengsek, jangan lari, aku tidak tahan lagi." Zuo Yiming mengutuk, mengencangkan pisau merah di tangannya. Zizi. Ming Hao mendarat di tanah, dan tubuh hantu yang tajam seperti mesia bertabrakan dengan tanah untuk menimbulkan percikan api. Dia berhenti, lalu berbalik. Zuo Yiming duduk di bahunya. Hantu tajam cukup besar, dan hantu tajam tingkat ungu tingginya 3 hingga 4 meter. Itu terlihat seperti mecha. Di kepalanya yang runcing, ada kilatan di matanya. Cek Gading, tidak berencana kabur. Pria dan wanita itu berhenti perlahan di belakangnya. Melihat Yesin, sudut mulutnya tersenyum. "Ini adalah orang-orang di planet Anda. Mengapa mereka terlihat seperti saya, tetapi Anda seperti gundukan besi?" kata Zuo Yiming dengan sedikit ketidakpuasan. "Jika kita selamat, aku akan memberitahumu segalanya." Ming Hao menghela nafas lega. "Haha." Pria itu tampak tenang dan tenang. Dia melihat ke atas dan ke bawah Zuo Yiming dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa tempat ini seperti planet purba, akan ada nyala api. Tapi ada masalah dengan tubuhnya. Sayang sekali, persetan." Zuo Yi terlalu malas untuk berbicara omong kosong, memotong pisau merah dari sarungnya, dan pisau merah menyala, dan dia adalah orang pertama yang bergegas. Gaya bertarung Yesin sebenarnya dipelajari dari Zuo Yiming. Pada saat yang sama, di atas langit, pesawat terbang, bergetar terus-menerus. "Ada apa?" Semua orang di pesawat terbangun dari gundukan. Gubei bertanya dengan cepat. Suara Liu Yu datang dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang terjadi, aliran udara tiba-tiba menjadi berantakan." Petik 2. Hah. Mata Yesin bergerak, dan dia melihat ke bawah melalui jendela saat mereka melewati sebuah pulau terpencil. 4 tingkat api bertarung di bawahnya, dan salah satunya milik orang tua itu. Ekspresi Yesin bergerak sedikit. Orang tua itu berkelahi dengan orang-orang. Gubei mengikuti dan melihat keluar jendela, tetapi itu terlalu tinggi, mereka hanya bisa melihat sebuah pulau. Yesin mengangguk dan berkata, "Liu Yu, buka kabinnya dan aku akan turun untuk mendukung. Kamu akan melayang-layang untuk melihat apakah ada tempat di pulau di mana kamu bisa mendarat dan lepas landas." Petik 2. Bab 725 berpartisipasi dalam perang. Kabin perlahan terbuka, Yesin membawa pisau ganda dan parasut, dengan headset di telinganya, sehingga dia dapat memiliki komunikasi yang sederhana dan efektif dengan pesawat. Di bawah, 4 aura menakutkan muncul, Yesin tidak lagi ragu, dia berjalan ke tepi kabin, dan melompat ke bawah. Dia mengendalikan tubuhnya dengan energi yang menyebalkan. Langsung turun. Kemarahan gelisah di bawah ini. Yesin mendekat dengan cepat, dan ketika dia mendekat, dia melihat beberapa situasi yang tidak biasa. Di bawah, hantu tajam ungu dan Zuo Yiming sedang ditekan oleh seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memegang pisau di tangannya, dan bilahnya bersinar dengan semburan kilau. Pisaunya dibuka dan ditutup, tetapi setiap pisau disertai dengan fluktuasi yang menakutkan. Pada saat yang sama, udara di sekitarnya tampak membeku. Umumnya, di sebelahnya, wanita itu benar-benar berbeda, dengan sedikit kecemerlangan emas mekar di tubuhnya.
Dia memegang cambuk di tangannya, dan saat ini cambuk itu juga mekar dengan kilau keemasan dan tak tertandingi. Karakteristik mereka, Yesin bergerak sedikit di dalam hatinya. Di sisi lain, hantu runcing ungu benar-benar berbeda pada saat ini, seluruh tubuhnya tampak terbakar, dan nyala api memenuhi langit. Sama seperti di gua, ada salju dan es di luar. Bagian dalam gua sangat kering. Ini adalah karakteristik hantu runcing ungu, karakteristik atribut api. Yesin akhirnya mengarahkan pandangannya ke Zuo Yiming. Kulit Zuo Yiming tidak terlalu bagus, dan karakteristiknya tidak terlihat jelas, tetapi setiap kali dia bertabrakan, serangan lawan sepertinya dipantulkan kembali. Karakteristiknya harus memiliki hubungan tertentu dengannya. Aspek ini, kedua belah pihak harus memiliki beberapa metode serangan gabungan, tetapi jelas, metode serangan gabungan pria dan wanita jauh di depan Zuo Yiming dan hantu runcing ungu. Dan, setelah benar-benar mencapai api dan pembusukan, Yesin bisa merasakan bahwa hantu runcing ungu dan tubuh Zuo Yiming memang memiliki beberapa masalah, dan mereka sepertinya tidak bisa meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Pada saat ini, sangat tidak nyaman ditekan oleh keduanya. Ming Hao, aku memikirkannya demi kenalan. Setelah aku kembali, aku mohon pada tuan keluarga, mungkin dia bisa membuka jala dan meninggalkanmu seluruh tubuh, kata pria itu sambil tertawa. Apakah kamu pikir kamu bisa bersaing dengan kami dan keluarga setelah kamu mengolah api? Pria itu tertawa liar, dan mencibir sambil bermain. Zuo Yiming merasa sedih. Pada saat ini, raungan keras turun dari langit dan berkata, orang tua, kamu tidak bisa melakukannya, mengapa kamu diganggu seperti ini oleh sepasang pria dan wanita anjing? Hei, orang-orang masih tua. Mendengar suara ini, ekspresi Zuo Yiming tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Yesin, ekspresi Zuo Yiming berubah. Dia memaksa wanita di depannya dengan pisau dan berteriak, apa yang kamu lakukan di sini? Keluar dari sini, ini adalah pertempuran di tingkat pembusukan. Petik 2. Hei, bukankah ini anak lunas? Ada apa dengan Hall? Sebenarnya biarkan dia hidup. Di seberangnya, alis pria itu berkerut ringan. Karena Yesin turun dari langit, kedua belah pihak benar-benar menghentikan tangan mereka. Saat Yesin hendak mendarat, dia membuka Gunung Lulu, lalu berbalik dan memotong Gunung Lulu dengan pedang. Jatuh di tanah. Pada saat ini, Yesin mengenakan t-shirt biasa, celana pendek dan sepasang sepatu kets. Seragam pertempuran aslinya hancur selama pertempuran dengan Hall. Setelah dia kembali ke rumah, tidak ada penggantian seragam pertempuran. Jadi dia pulang dan mengganti pakaiannya yang biasa. Tentu saja, pada tingkat api dan pembusukan, seragam pertempuran tidak begitu penting untuk berkah mereka. Sekarang bukan waktunya untukmu. Zuo Yiming melihat Yesin jatuh, wajahnya tiba-tiba berubah. Yesin melengkungkan bibirnya, menatapnya sambil tersenyum, dan bertanya, ada apa? Kamu adalah gelar, tak terkalahkan di bumi, yang sedikit keliru. Kamu dipukuli seperti ini oleh pasangan seperti itu. Laki-laki dan perempuan anjing. Petik 2. Zuo Yiming memang terlihat sedikit malu sekarang, rambutnya acak-acakan dan ada beberapa luka di tubuhnya. Ini adalah pertempuran di tingkat api dan pembusukan, cepat dan pergi, kata Zuo Yiming buru-buru. Yesin sepertinya tidak mendengarnya, jadi dia menggali telinganya dan berkata, Yan. Apakah itu kuat? Saya tidak muda, tetapi nada saya sangat besar. Di seberangnya, pria parubaya itu melihat ke atas dan ke bawah Yesin dan berkata, orang itu benar-benar tidak berguna, dan mengejar tingkat tahan api setengah langkah. Sebenarnya membiarkanmu melarikan diri. Tapi karena kamu telah mengantarkannya ke pintu, aku akan meninggalkanmu sendiri di sini. Setelah mengatakan itu, dia memandang wanita itu dan berkata, beri aku untuk menghentikan mereka berdua selama setengah menit. Aku akan merawat anak ini. Petik 2. Diterima. Wajah wanita itu dingin, katanya dengan lemah, dan kemudian cahaya keemasan cambuk kulit di tangannya mekar dan menjadi sangat keras. Bocah bau, pergi. Zuo Yiming mengutuk. Yesin sepertinya tidak mendengarnya, dan sudut mulutnya sedikit menyeringai. Aula, Yesin berkata dengan lengkung bibirnya, apakah itu yang memiliki karakteristik es dingin? Dia mengejarku, tapi sekarang. Mata Yesin berhenti, dan pedang cahaya bintang biru itu langsung terhunus. Saat dia melemparkannya,
dia memegang pedang perunggu kuno di tangan kanannya, dan energi sejatinya tiba-tiba meledak dan berkata, dia dibacok sampai mati oleh Lao Su. Memanggil, Ye Xin bergegas menuju pria itu seperti bola meriam. Pada saat yang sama, aura mengerikan meledak seketika. Ye Xin bahkan tidak menyadarinya. Pada saat semua ki sejatinya meledak, suhu di sekitarnya turun sedikit, dan jejak embun beku mulai muncul di tanah. Karakteristik S. Wajah pria itu sedikit berubah, dan dia tiba-tiba berbalik dan menebasnya. Pemotongan hantu. Ye Xin meraung, dan ki sejati yang menakutkan benar-benar meledak pada saat ini. Dentang, ledakan, menabrak. Deru tabrakan Zen Qi bergema di seluruh pulau terpencil dalam sekejap, dan pria itu tidak pernah menyangka bahwa Ye Xin akan meledakkan serangan yang dirusak api, dan akan menjadi tirani sedemikian rupa. Dia buru-buru melawan. Dia langsung mengalami pukulan berat, dan seluruh orang itu terbang terbalik, mematahkan beberapa pohon, menabrak tanah dengan keras, dan kemudian membuka seteguk darah. Bocah bau, apakah kamu, Meradang? Zuo Yiming bertanya dengan takjub. Ye Xin menatapnya, dan kemudian tersenyum bahagia, ya, itu Yansu, biarkan pria ini menyerahkannya padaku, kamu memiliki masalah dengan tubuhmu, 2 orang berurusan dengan wanita ini, itu bukan masalah besar, kan? Petik 2. Hati-hati, orang itu tidak hanya naik ke tingkat api. Ming Hao mengingatkannya, tetapi memikirkan intensitas energi sejati yang baru saja meledak Ye Xin. Selain dia memiliki garis keturunan lunas, dia berkata di tengah jalan, macet dan berkata, sebelum kamu menyelesaikannya, kita akan menyingkirkan wanita ini. Ye Xin menghela nafas. Dia langsung memulai gelombang kematian. Keterampilan ini untuk sisa penjaga malam. Itu mungkin membuat mereka mati, tetapi karena Ye Xin semakin sering menggunakannya, efek samping dari gelombang kematian itu hanya memberinya kelemahan jangka pendek. Mungkin itu alasan mengapa tubuhnya sudah terbiasa, jadi Ye Xin sering menggunakannya saat bertarung. Meskipun dia menggoda Zuo Yiming beberapa kata, Ye Xin saat ini memang sangat cemas di dalam hatinya. Bagaimanapun, keluarganya ada di kota dosa, dan dia ingin berakhir di sini sesegera mungkin, pergi ke kota dosa, dan membawa keluarganya kembali. Terlebih lagi, jika Zuo Yiming dapat membebaskan tangannya dengan hantu berduri ungu ini dan kembali ke markas penjaga malam, maka Ye Xin tidak perlu terlalu khawatir tentang ancaman hantu berduri ungu. Tidak besar. 4 klan besar memiliki lebih dari 100 tuan, dan mereka memiliki kemampuan untuk memecahkan hantu runcing merah dan emas. Pada saat itu, Ye Xin dapat menangani Dr. T dengan tenang. Memikirkan hal ini, dia mengerang, menatap pria yang berdiri di kejauhan, niat membunuh melonjak di matanya.